Ini kan lho Pak Edi. Ini bener jalannya ini. Oh, Tadi kan saya sudah tanya di sebelah sana. Ini bantaran. Bantaran 3A kan ini. Jadi kita cari yuk. Bantaran 3A nomor 8. Pak permisi Pak. Ya. Bantaran 3A nomor 8 ya. Tapi kan begitu kan bilangnya bantaran 3 nomor 8 kan. Ini kita katanya kira-kira jadi itu belum ya? Ya nggak tahu ini malam. Tapi itu gimana? Kita kan malaman mau kita macet. sudah terlanjur di Kota Malang kita ini, Pak. Nanti macet soal jalannya. Halo, selamat malam Pak Mikael. Selamat malam Pak Mikael. Ketok pintu aja, kita ketok pintu. Selamat malam Pak Mikael. Assalamualaikum. Apa kabar? Aduh. Saya gimana lama nggak ketemu saya loh sana. Siapa ya? Aduh, Gimana? Saya nyari tadi, nanya-nanya kan. Untuk nggak kesasar. Untung nggak sesat. Maaf ya kemalaman tadi macet soalnya. Kita macet ya. Ya, sudah selamat. Iya. Mari. Isi Pak Mikael. Isi malam, Mbak. Iya. Oh. Ini Pak Mikael ya? Maaf ya. Mari. Oke. Mana Ibu Pak Mikael? Masih ikut nyanyi 17-an. Oh 17-an ya, aktif ya. Latihan nyanyi. Jadi Ibu-ibu ngisi. kawan-kawan netizen. Jadi ini Pak Mikael yang memang sudah kita cari sejak beberapa waktu untuk sebagai role model. Pak Mikael ini latar belakangnya adalah pensiunan Malang. Pak Mikael ya, Betul. pensiunan Malang. Uang pensiun dia sekarang adalah berapa Pak Mikael? 1.154 1.154.000 per bulan. per bulan. Wah gila betul. Padahal Per bulan ini. iya, jadi kita mulai ya. Pak Mikael lahir tahun berapa sih? Tahun 1954. Oh, terus masuk BNI? BNI itu tahun 1981. Oh, 1981. Baik. Langsung di Malang? Langsung dari Malang. Oh, langsung di Malang ya? Iya, betul. Ini jatuh ya? Sama dengan saya kalau gitu. Pas jatuh ini. Iya. Enggak. Kalau Ini tahun nggak 81 Ini gimana nih? masuk. Jadi kan lo tahun 81. Iya, Oh, gitu. Langsung di Malang ya? langsung. Oh, dulu sebagai apa? Pelayan. Oh, sebagai pelayan. Dulu, jadi waktu di BNI masih aktif itu sejahtera ya? Cukup. Cukup ya? Iya, cukup. Waktu itu belum menikah? Belum. Oh, belum menikah. Jadi, menikah tahun berapa? 1989. Oh, 1989. Terus kemudian, selama di BNI itu nggak pernah pindah-pindah? Tidak pernah pindah. Pernah pelayan. Tetap di Malang Di ya? Malang. Berapa tahun di BNI? Walaupun saya masuk 81, tapi perhitungannya itu kan Iya. tidak ini. Jadi di perhitungannya itu 24 tahun lebih. Oh, 24 tahun lebih. 24 tahun lebih ya. Jadi tidak perlu berarti dulu pernah honorer ya? Iya, dari awal pertama masuk 64.000 gajian saya. Nah, tahun berapa itu? Tahun 81. 81 itu. Oh, 84. Terus kemudian pada saat itu ketika gaji pada saat itu cukup. Cukup ya? Cukup. Ya, memang 64.000 harus dibandingkan dengan tahun lalu juga. Iya. Pada tahun itu bukan nggak boleh dibandingkan sekarang kan? Ya, Pak Edi ya? Iya, kondisi tahun yang sebagaimana pada saat itu ya mencukupi. Iya. Terus gini, Pak Mikael, setelah pensiun pernah tugas ini Bapak apakah ada kegiatan lain mungkin karena kekurangan gaji untuk keluarga itu apakah Bapak juga ada pekerjaan sampingan atau sebagai apa tadi kalau Ya jadi buruh buruh panggul aqua
koperasi. Oh, guru bangga. Iya. Dengan gaji sehari 35.000. Oh, sehari 3. Baik, kita mundur dulu ya ke belakang Pak Mikael ya. Jadi Pak Mikael kerja 25 tahun. Iya. Nah, setelah menikah, kesejahteraannya juga bagus. Masih bagus. Putranya berapa? Putra saya 4. Oh, mampu ya untuk menghidupi 4 orang Cukup. pada saat kita masih Iya. kerja kan? Masih aktif. Terus kemudian Pak Mikael pensiun tahun berapa? Tahun 2006, Februari 2006. 2006. Iya. Gaji terakhir, gaji bruto terakhir itu berapa? Gaji bruto terakhir itu 3.600.000. Oh, 3.600.000. Jadi waktu itu Bapak ambil 20% kan? Ya, betul. Berarti kalau sebelum ambil 20%, 3.600.000 ya. Iya. Berarti sekitar waktu itu 500.000 kan. Iya. Waktu itu gaji terakhir pada waktu itu cukup Pak Mikael. Pada waktu gaji yang masih aktif ya, Ah, yang masih aktif itu cukup. cukup ya. Iya. Terus bisa juga ini ya dapat pinjaman rumah Pinjaman rumah, ini pinjaman rumah. dari BNI ya. Dari BNI. Berarti BNI kan mensejahterakan kan waktu kita aktif kan. Iya. Oh, jadi kemudian Pak Mikael pensiun kapan? Tahun 2006. Oh, 2006. Pak Mikael itu pensiun usia 55 atau ikut program? Program PPS Oh, program. Pada waktu itu umur berapa? 53. Oh, 53 ya. Jadi kita kembali masalahnya di BNI itu Pak Mikael. Pada saat kita aktif itu kita sejahtera. Iya. Begitu kita masuk pensiun kita dicuri. Ya kan mungkin Pak Mikael belum ngerti kan? Ya, tidak tahu. Tidak tahu kan. Jadi dicuri Pak. Nah, harusnya Bapak itu pensiun itu harusnya 67,5% atau sekitar itulah kurang lebih ya kali 5 juta berarti sekitar 3,5 juta. Tapi Bapak terima berapa waktu pensiun? Waktu pensiun untuk MP ya, manfaat pensiun Iya, pertama bulan. itu 413.301 rupiah. 413.000 dari 4,5 juta. Iya. Jadi kan cuma 10%. Iya. Ya segitu. Luar biasa. Terus uang segitu itu cukup nggak? Waduh, saya bayar listrik sama air saja sudah habis. Habis. Padahal putra Bapak belum sekolah belum- selesai. belum- Masih SMP. masih SMP. Dan terus Bapak untuk mendapatkan tambahan biaya dari mana? Ya saya kerja apa adanya. Pokoknya yang bisa menghasilkan yang halal siap saya laksanakan. Termasuk saya pernah menjadi pegawai koperasi, bagiannya tukang panggul aqua ke kantor-kantor. Jadi kalau kantornya tingkat gitu kan tidak bisa dinaikkan. Ya saya harus memanggulnya ke atas. Berapa gajinya? 35.000 satu hari Pada waktu itu. pada waktu itu. Tahun berapa? Tahun 2006. 2006. 2007. 2007. 3.000. Itu untuk menambah pendapatan. Iya, Dibayar harian. dibayar harian. Kalau nggak masuk nggak Ya, dibayar. iya, enggak. Jadi dianggap kalau libur jadi cuma hanya 20 hari kerja. Jadi saya dapat 700.000 satu bulan. Lah segitu itu apa cukup? Ya dicukupkan. Ya sambil itu di mana bisa disabet-sabet kemana-mana aja. Termasuk ikut ngamen. Iya. Ibu, Bapak ikut ngamen? Iya. Ibu kerja nggak? Ibu nggak bisa. Ibu kesehatannya kurang bagus. Jadi nggak bisa. Oh, gitu ya. Kesehatannya- Jadi waktu itu juga setelah pensiun tetap nggak cukup ya? Tetap nggak cukup. Nah, Dan jadi harus bayar sekolah itu 4 anak harus sekolah itu paling enggak itu 40 juta. Satu orang 10 juta ya. per tahun. Iya, katakan per tahun. Oh gitu. Iya. Enggak kan? Pokoknya seumur mereka sekolah sampai SMP. Oh, total biaya. Total biaya itu Ah. segitu. Jadi saya berhutang. Jadi sampai selesai mereka sudah sekolah, sampai sudah saya pensiun, ya saya masih bayar utang sekolah itu. Oh, begitu. Luar biasa. Cicil. Cicil ya. Nah, setelah itu
Setelah dari koperasi, Bapak kerja apa lagi? Dari koperasi kan umur saya sudah tidak sudah melewati Batasan umur sudah melewati. Jadi saya dikeluarkan dan saya kerja lagi juga cari kemana-mana. Ya akhirnya saya sempat menjadi pembantu rumah tangga. Membantu rumah tangga? Iya, sungguhan dengan gaji 1.800.000 per bulan. Luar biasa. 1.800.000 per bulan. Iya. Untuk nambah biaya. Iya. Tapi sudah lumayan karena manfaat pensiun saya yang tadi 413 itu sekarang sudah menjadi 1.154. Oh, sekarang uang pensiun itu sudah naik kan gradual kan? Iya. Tiap tahun kan naik 3%. dari tadinya 400 sampai 500.000, sekarang berapa per bulan? Sekarang 1.154.000. Cukup nggak 1.150.000? Ya kadang ya terpaksa ya gali lubang tutup lubang gitu. Enggak. Kan bayar listrik, air itu udah berapa? Listrik sama air sekarang saya bayar itu 400.000. Berarti sisanya kan tinggal 850.000. Iya. Itu dicukupin. Ya dicukup-cukupkan. Oh, tapi anak-anak udah sekolah lulus semua. Lulusnya di SMK saja, tidak bisa kuliah. Tadi benar ya Pak Edi, nanti saya. Tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Martinus tadi. Jadi Bapak di samping pernah menjadi pegawai tukang tanggul di koperasi itu. Setelah itu karena batasan itu Bapak udah keluar. Dan tadi juga pernah disampaikan sama Bapak bahwa Bapak ini pernah juga menjadi pembantu rumah tangga. Dan itu bukan ada masanya. Iya. Apakah masih jadi pembantu rumah tangga? Sekarang sudah istirahat. Istirahat. Dia melulu dari uang itu aja, masa cukup gitu. Berarti kan sekarang kembali 1.150.000 kan? Iya. Oke, sekarang manfaat pensiun sudah clear ya. Clear. Soalnya di fasilitas BNI itu waktu pegawai pensiun, Bapak ikut program pensiun sukarela, kan gitu. Bapak itu pesangonnya berapa? 98 juta. Seluruhnya. Padahal Pak, menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, pasal 156 dan pasal 164 itu terkait. Kalau pasal 156 kan jumlah pasangan. Iya. Itu Bapak kalau masa kerjanya 24 tahun atau 25 tahun ke atas, Bapak harusnya 32,2 TC. 32,2 gaji bruto. Kalau gaji Bapak itu waktu itu 4 juta taruh ya, 4 juta, berarti kan 120 lebih, ya kan? 120 lebih kan berarti belum lagi itu di dalamnya masih ada jaminan hari tua Pak, masih ada tunjangan hari tua. Ya, itu pesangon tok loh ya. Pesangon tok harusnya Bapak mendapat sekitar itu 120 kan, 120 juta. Belum lagi tunjangan hari tua. Tunjangan hari tua Bapak itu harusnya 20 kali 4,5 juta Pak. Jadi 20 4,5 juta. 80-an juta. 88 juta, ya kan? Iya. Itu dibayarkan berapa? Pokoknya semuanya hanya 98. Itu ada buktinya, masih di buku tabungan saya itu sampai sekarang masih ada. Oh, bukan, maksud saya ada nggak rinciannya? Ini pesangon, global. ini Tidak ada. Global gitu aja. Jadi Bapak nggak bisa mengetahui. Yang saya dapat pensiunnya dapat berapa, THT-nya dapat berapa, jam sosial dapat berapa, tidak ada. Tidak ada rinciannya. Terus selain itu, selain tunjangan hari tua ada jam sosial Pak. Program namanya tunjangan jaminan hari tua. Itu Bapak tuh harusnya dapat lagi, tapi dicuri lagi oleh BNI. Ya, dicurinya gimana? Dicurinya iurannya itu sejak tahun 92, Undang-Undang nomor 3 tahun 92, seharusnya berbasis gaji bruto 5,7%, beban BNI 3%, beban pegawai 2,7% per bulan per pegawai.
Tapi oleh BNI yang disetorkan ke Jamsostek berbasis gaji pokok 10%, Pak. Dicuri 90%. Bapak baru tahu? Wah, sampai hari ini baru saya tahu. Satu ya. Kemudian sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 yang 10% itu ditingkatkan. Ya, basisnya yang 10% gaji pokok, kemudian ditingkatkan menjadi 27%, naik 17%. Berarti kan dicuri masih 73% kan? Benar nggak? Yang tadinya dicuri 90%, lumayan jadi 73% dicuri, Pak, dicuri, saya katakan gitu. Nah, itu kemudian kami serikat pekerja kan bergerak. Kita ke direksi, ya. Terus kemudian dikoreksi, Pak, sejak 1 Januari 2005 dan seterusnya itu basisnya menjadi gaji bruto. Tetapi Desember 2004 sampai ke tahun 92 mundur ke belakang itu tidak dikoreksi. Bapak padahal pensiun tahun 2006. Berarti Bapak menikmati gaji bruto itu hanya 2 tahun, Pak. 2 tahun kan maksudnya. Iya, 2 tahun. Dari 92 Bapak dicuri, Pak, habis-habisan. Jadi karena nggak ada bukti. Pernah minta nggak Bapak bukti-bukti? Ini apa bukti-bukti Perinciannya nggak pernah. saya anggap sudah benar gitu. Saya tidak tahu kalau itu salah. Saya tidak paham. Jadi Bapak nggak pernah komplain. Nggak pernah komplain. Karena gini, Bapak ini satu di antara 4 yang menjadi role model kami cara BNI mencuri. Saya katakan, saya bilang mencuri loh. Iya. Di dalam pertemuan dengan KSP tanggal 7 Juli 2025 dihadiri oleh BNI, Kemenaker, Kementerian BUMN dan SPP BNI dimediasi oleh KPK. Saya bilang BNI mencuri. Sungguh saya bilang mencuri. Inilah buktinya. Supaya apa? Supaya presiden tahu. Karena presiden kan pidatonya begini. Ya. Kita gimana tadi? Jangan sampai Kita apa istilahnya? Kita jangan menyusahkan rakyat kecil, ya kan? Kurang lebih begitulah bahasanya. Oh iya, kita jangan memiskinkan rakyat Indonesia. Ini Bapak sudah dimiskinkan sejak tahun 2007. Kan Bapak pensiun 2006. 2006. Berarti Bapak itu sudah dimiskinkan sejak tahun 2006. Bapak nggak tahu kalau dimiskinkan? Nggak tahu. Nah ini buktinya dimiskinkan. Kemarin saya ke Bojonegoro, ada yang pensiunan BNI penyelia, pemimpin seksi, karena pensiunnya kecil, sekarang jadi penjaga makam. Nanti Bapak akan lihat videonya. Jadi yang terhormat Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, mohon ini diperhatikan. Hak kami dicuri. Bapak mengatakan kita tidak akan mencuri lagi, tidak akan memiskinkan rakyat Indonesia. Kami tagih janjinya Pak, Bapak Presiden, ya Pak. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Mikael. Doakan ya Pak Mikael. Oke, terima kasih. Doakan ya.